Perkenalkan, nama saya Rizky Mikael Silmaringo. Di sini saya akan menjelaskan tentang foto yang ada di sebelah saya. Yang pertama, politik etis adalah sebuah konsep yang disusun oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Konsep ini berisi 3 R, yaitu irigasi atau pengairan, transmigrasi, dan pendidikan. Politik etis merujuk pada kebijakan kolonial Belanda yang diumumkan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1901. Dalam pidatonya, ia menegaskan 3 prinsip pokok, yaitu irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Namun pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, beberapa penyimpangan dari pelaksanaan politik etis meliputi kebijakan pengairan tidak menyentuh rakyat kecil, transmigrasi hanya memberikan keuntungan kepada korporasi Belanda, pendidikan tidak memajukan pendidikan rakyat. Ada alasnya, transmigrasi tidak menghasilkan kesejahteraan bagi penduduk pribumi, tetapi lebih menguntungkan korporasi Belanda. Pendidikan yang diberikan juga terbatas dan tidak merata, hanya menciptakan pekerja rendahan bagi company. Yang ketiga adalah politik etis memicu lahirnya kesadaran bangsa karena rakyat Indonesia merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Belanda. Kekecewaan ini memotivasi mereka untuk berjuang meraih kemerdekaan. Kebijakan-kebijakan yang dinilai memberatkan tersebut membangkitkan kesadaran nasional bagi rakyat Indonesia. Inilah yang mendorong mereka membentuk organisasi-organisasi perjuangan demi merebut kemerdekaan dari Belanda. Yang keempat, penyebab lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia antara lain pertambahan jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis, pencurian modal asing, dan kesenjangan sosial. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya organisasi ini. Antara lain, semakin bertambahnya populasi kaum pelajar akibat politik etis, erosi modal asing yang semakin masif, dan meningkatnya kesenjangan sosial. Yang kelima adalah perlawanan sebelum tahun 1908 umumnya dilakukan oleh raja dan bangsawan dengan metode perang, sedangkan perlawanan setelah tahun 1908 dilakukan oleh orang Tuladu yang berpendidikan dengan metode pergerakan melalui organisasi dan pers. Karakteristik perlawanan pada masa-masa awal umumnya bersifat pasif, fisik, karena dilakukan oleh raja dan bangsawan dengan melakukan serangan langsung. Sedangkan setelah 1908, Padu bergerak secara aktif dengan membentuk organisasi dan penerbitan pers. Yang keenam yaitu akhir penjajahan Belanda di Indonesia dinyatakan saat Jepang menyerang dan menduduki Indonesia pada tahun 1942. Pada saat itulah gemerlap pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara berakhir. Proklamasi kemerdekaan yang disampaikan telah mengukuhkan kedaulatan bangsa Indonesia dan berakhir already kekuasaan Belanda di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.